Teh hello Pak BBD. Teh hello Pak Kadus dua Bumirjo. Baji. SMP Negeri 4 Kunto supaya tidak jauh. Jadi sama-sama kita berangkat dari situ. Insyaallah kita diiringi dengan pasukan Paskibra dan sekaligus bersama-sama dengan Drambem Desa Kota Raya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf kami atas nama pribadi dan pemerintah Desa Kota Raya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Dan secara singkat untuk malam ini acara yang lebih utama adalah untuk doa bersama. Maka dari itu kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan apa yang bisa kita laksanakan, apa yang kita bisa perbuat sesuai dengan keahlian, keilmuan yang kita punya. Kalau kita seorang guru, tentu dengan perjuangan guru itu dalam rangka pengabdian kita kepada negara. Seorang pemuda, seorang petani, bekerjalah dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan di negara kita. Inilah yang perlu kita ingat. Yang pertama tentu perjuangan bangsa Indonesia, sehingga pada kesempatan ini kita bisa banyak sekali kemudahan-kemudahan. Kalau dulu kita mau pergi ke Ujung Batu itu perlu waktu 1 hari, tetapi hari ini 2 jam sudah sampai. Kalau dulu mau pergi ke Jawa 1 minggu, tapi kalau saat ini 1 hari sampai ke Jawa. Inilah perkembangan teknologi yang kita rasakan pada kesempatan. Itu yang pertama. Yang kedua, di desa kita ini juga alhamdulillah pada saat ini kita juga merasakan banyak kemajuan. Mungkin orang-orang tua kita yang tahu sejarah, yang datang ke sini tahun 1983 tidak menyangka Desa Kota Raya menjadi seramai ini. Ya Pak Nah, nggak merasa tahun 1983 kita masuk di sini, mulai dari Ujung Batu sampai Kota Raya ini masih hutan belantara, hanya ada kampung kecil di Kota Lama. Itu yang kita rasakan pada waktu itu. Banyak hal-hal
yang sangat pelik kita rasakan karena menempati daerah baru banyak kekurangan-kekurangan, bahkan dalam perjalanannya sampai 10 tahun dari 1983 itu banyak sekali warga-warga kita, orang-orang tua kita tidak tahan. Bahkan menurut catatan mungkin hampir 40% pulang ke Jawa. Jadi banyak yang diisi oleh pendatang-pendatang atau mungkin dari Medan dan lain sebagainya. Karena memang sulitnya hidup mulai 83 sampai 96 ya Pak. Nah, ya sampai 83 sampai 96 itu minus kita. Sehingga ada pemerintah desa beserta tokoh masyarakat tahun 94-95 itu mengusahakan agar transmigrasi ini yang tadinya umum dijadikan pola KKPA tahun 1996 mulai penanamannya, dan alhamdulillah sekitar tahun 2000-2001 sawit sudah mulai berbuah. Pada saat itulah perkembangan desa mulai satu demi satu, sedikit demi sedikit ada perubahan, akhirnya sampai sekarang ini. Oleh karena itu, dengan keberhasilan pembangunan, dengan keberhasilan ekonomi di Desa Kotaraya ini, tentunya kita juga patut berterima kasih kepada para pendahulu kita yang pada waktu itu Bapak Kepala Desa didampingi oleh Bapak KUPT kita membangun di sana dengan seadanya, dengan tanpa pamrih. Kalau sekarang Pak Kades mungkin ada honornya, pada waktu itu honornya sangat minim, ya. Tapi Desa Kotaraya ini terbentuk alhamdulillah. Dan perlu diingat bahwa nama Kotaraya ini adalah salah satu pengusulnya, yaitu Bapak Marsono yang saat ini masih ada di depan kita. Oleh karena itu kami berterima kasih Bapak Marsono telah usulan dari Bapak Marsono waktu itu diundi ya Pak, diundi ya. Nah, diundi yang keluar usulan dari Bapak Marsono, jadilah Desa Kotaraya ini. Alhamdulillah Desa Kotaraya ini mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hidup di Desa Kotaraya ini dengan demah rifah loh jinawi oto tentrem perpora harjo, kata orang Jawa. Jadi pesan kami selaku orang tua kepada adik-adik, kepada para pemuda, mari sama-sama kita berkarya di Desa Kotaraya ini, kita berkarya di Indonesia ini dengan kemampuan kita masing-masing, tapi jangan melupakan sejarah bahwa ketika kita bisa berdiri, ada orang-orang terdahulu yang telah berusaha membangun desa kita ini. Kita berterima kasih kepada Kepala Desa yang pertama, almarhum Bapak Narto Fiharjo, kemudian Kiai kita, tokoh ulama kita, Bapak Kiai Nasoha, kemudian ada tokoh Bapak Otong Suhara, Bapak Ali Mursid, Bapak Baharudin, sampai nih Pak, Bapak Yatno, kemudian ada tokoh pendidikan yang baru-baru meninggal, yaitu adik kita almarhum Sumardi, juga banyak berjasa dalam pembangunan Desa Kotaraya ini. Mudah-mudahan dengan mengingat para sesepuh, menjadikan kekuatan kita dalam rangka memajukan Desa Kotaraya ini dengan lebih baik. Dan satu yang penting bagi kita adalah kekompakan. Kekompakan semua lini, semua komponen. Apabila ini kompak, insya Allah desa kita akan menjadi desa yang maju. Tetapi dalam artian kalau ada penyelenggara pemerintah atau organisasi yang salah, mari sama-sama kita tunjukkan, mari sama-sama kita tegur, kita perbaiki dengan catatan memperbaiki untuk membangun, bukan
menegur, untuk mengkritik, tidak memberi solusi. Tapi kalau semuanya kita guyup rukun, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa berjalan, bisa kita raih, kita rasakan di Desa Kotaria ini.